Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bang Bet akan membawakan sebuah kisah seorang pendaki gunung yang menurut Bang Bet sendiri memiliki sangat banyak pesan moral yang dapat kita pelajari. Namun dalam video ini akan sedikit berbeda dengan video-video Bang Bet sebelumnya, dikarenakan cerita yang cukup panjang dan akan memakan sangat banyak waktu untuk membuat ilustrasinya. Namun, bagaimanakah kisahnya? Serta apakah yang sebenarnya terjadi? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Sedikit berkenalan dengan Gunung Ciremai. Gunung ini terdapat di wilayah 2 kabupaten, Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Majalengka di Jawa Barat. Gunung ini juga merupakan gunung paling tinggi di Jawa Barat. Nama gunung ini asalnya dari kata cereme atau Phyllanthus acidus, tumbuhan yang ada buahnya kecil dan memiliki rasa yang asam. Tapi sering juga disebut Ciremai karena biasa di Jawa Barat nama wilayah itu depannya Ci, jadi kebanyakan orang berpikir namanya Ciremai padahal Ceremai. Itu dia penjelasan singkat tentang Gunung Ciremai. Dan selanjutnya masuk ke cerita inti horornya, yang semoga ini bisa diambil pesan moralnya, terutama yang suka mendaki gunung. Tapi bukan cuma di gunung aja ya, pesan moral cerita ini bisa diterapkan dimanapun. Dan dalam cerita ini, Bang Bet akan berperan sebagai Adi, yang kala itu sedang muncak berdua dengan Ayu, seorang temannya. Tidak ada yang salah selama kita naik, sampai puncak juga ngecamp. Dan singkat cerita, masalah baru muncul menjelang kita turun. Di pengasinan, Ayu mengalami haid. Dan setelah memasang pembalut, kita pun langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan untuk ngecamp semalam lagi karena hari juga sudah mulai gelap. Tapi karena besok kita berdua harus kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Dan perjalanan pun kita mulai dan masuk ke hutan lagi. Ayu jalan duluan, aku di belakangnya, biar bisa mengawasi pikirku. Kita berjalan pelan, melewati jalur Linggarjati. Walaupun jalur ini agak bahaya untuk dibawa lari. Dan sering juga Ayu minta istirahat, mungkin karena pengaruh haidnya. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat kita berani turun walaupun udah kesorean. Jam 5 sore, kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini, kita masak mie dan juga nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu, mukanya capek dan juga khawatir. Lanjut aja yuk. Sekalian capek, kataku. Setelah di rumah, barulah aku tahu sebuah kesalahan fatal dibuat di sini, di pos Sanggabuana. Ayu cerita, waktu di Sanggabuana, dia sebel banget, harus sedikit-sedikit berhenti karena memberi jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai nggak ada yang naik lagi, enak nih turun, nggak keganggu. Ucap Ayu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul, kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Dan kesalahan kedua, dan inilah yang paling fatal. Di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Dan mulai dari sini sampai bawah adalah teror yang tak akan pernah bisa kami lupakan. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita pun langsung jalan. Hari sudah gelap,
karena memang sudah menjelang maghrib. Ayu di depan dan aku di belakang. Bulu kuduku tiba-tiba mulai berdiri. Rasanya di antara semak-semak di balik pohon dan di setiap tempat yang gelap ada sesuatu yang mengawasi. Kepalaku juga mulai nyeri. Dan berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di sebuah belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya juga gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gue pengen pegangan keril lu ya." Aku pun mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan kerirku di belakang. Jalanan sudah mulai gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di dekat pohon. Tapi waktu aku menoleh, tak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang cukup jelas. Yang tadinya aku pikir itu adalah pendaki yang lagi naik. Nyatanya, jalur di depan cuma kosong dan gelap, juga tak ada siapapun. Di sini aku mulai berdoa dalam hati untuk memohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh tertunduk dan kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya, ia berulang kali menyebut, "Pocong, pocong, pocong." Dan mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tak ada. Aku pun membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkannya untuk selalu berdoa. Dan akhirnya, Ayu pun mau berjalan lagi. Setelah matanya harus terpaksa kututup dengan buff. Dan dengan cara ini, Ayu tak lagi histeris. Tapi di jalan, kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam, kadang di semak-semak, yang kadang bergoyang sendiri juga. Suara-suara dalam bahasa Sunda, yang aku pun gak ngerti apa artinya. Terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku mulai gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Dan kali ini, bayangan itu tak mau hilang. Aku istighfar, semakin kencang juga. Ayu memegang tanganku dengan erat dan semakin mendekat. Kami terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku hampir habis. Aku diam di tempat dan juga gemetar keringatan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Walau dia tak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri, berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku seperti ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. "Alhamdulillah," ucapku. Aku juga sangat lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku pun langsung bergerak. Dan sosok itu juga sudah hilang. Kami pun mengikuti pendaki ini. Hingga tiba-tiba ia juga hilang di kegelapan. Sebuah suara samar-samar terdengar. "Jalan aja bang, jangan tengok ke kiri," ucap suara itu. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu, aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya sebuah akar. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami pun mulai berjalan lagi. Walaupun keadaan sekarang berbalik,
Aku yang hampir tak punya tenaga lagi, dengan tergopoh-gopoh dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan juga masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Namun tak berani memastikan itu kaki siapa. Aku hanya memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada sebuah tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. Ada 3 orang, tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat ke kami, dan dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira, setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ, ngopi bentar, sama istirahat-istirahat yuk. Besok aja jalan lagi," sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak histeris, "Di, sadar di, istighfar, gak ada apa-apa di situ." 3 orang itu semuanya melambai-lambai memanggil, "Itu ada orang yuk, ayo ke sana. Gak enak, udah dipanggil-panggil. Ayo yuk." Ayu menamparku lebih keras, sembari berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini, ketika aku menengok ke kiri, 3 orang itu sudah berjarak sangat dekat denganku, hanya sekitar 1 meter dariku. Sambil menyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya terlepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku pun histeris dan kemudian langsung lari. Tak berapa lama, aku baru sadar. Ternyata aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantungku juga berderap kencang. Mau balik nyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama, kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, ia cuma menepukku untuk mengajak jalan lagi. Aku pun berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang, aku gak yakin kalau Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarku ada saja penampakan di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hitam, dan ada juga yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku pun langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tak jauh, aku melihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan, ini Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh, ia berteriak histeris, "Pergi, pergi!" Dia langsung jatuh lemas. Saat dia sadar aku yang menyentuhnya. "Di, ini beneran elu kan?" Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, ada kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk, dan wangi melati yang silih berganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau terlalu kanan akan ada tangan yang menarik kami ke semak-semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan. Ada juga yang mengucapkan assalamualaikum selama berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika terlihat seekor kuda lewat tanpa penunggangnya.
kami akhirnya lepas dari hutan, walau dengan susah payah. Tak pernah terpikir untuk melihat bahwa ini sudah jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih sering muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin bahwa ini adalah burung jadi-jadian. Burung itu lewat di atas kami. Seekor burung hitam terbang dengan pelan. Dan ternyata itu bukan burung jadi-jadian. Itu adalah seekor burung biasa. Aku pun lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan. Lalu tiba-tiba ia jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku juga sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti, yaitu sebuah kurung batang atau sebuah kerenda. Singkat cerita, tiba-tiba aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan juga disorientasi. Sampai aku pun tersadar lagi. Kejadian malam tadi itu bukanlah mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, dan mereka pun langsung menghampiriku. Yang satu memberikanku teh panas, yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan dan masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya?" Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. Ada di ruangan sebelah, tak apa-apa. Lalu aku menceritakan semua kejadian yang kami alami, sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat sudah kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak-semak. Selain takut, ada rasa malu juga karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai gitu?" kata bapak. "Kejadian gaib memang sering terjadi di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini." "Saya juga nggak tahu, Pak," jawabku sambil berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku sambil berusaha membaca. Dia pun lalu bertanya, "Punten ya, Jang? Punten, Bapak cuma mau tanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak, Pak. Saya sama Ayu cuma temen. Kita juga bawa tenda masing-masing kok." Bapak itu pun masih menatapku dengan pandangan yang kurang yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuecek sebagai tenda orang mati, dan aku membawa trap tent yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memanglah akrab, tapi keakraban kami sama sekali tak mengarah ke arah romantis. "Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya," kata si bapak itu. Aku pun mengangguk. "Terima kasih ya, Pak." Dan bapak itu pun langsung keluar untuk menemui beberapa orang yang dari tadi mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya, mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tak paham
tentang apa yang mereka bicarakan, karena semua memakai bahasa Sunda. Tapi dari naik turunnya intonasi obrolan mereka, yang pastinya membicarakan aku dan Ayu, membuatku merasa tak enak. Jam di tanganku menunjukkan pukul 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan milik Ayu di pojok ruangan, juga sepatu miliknya. Ku buka karirku, mencari handphone dan charger. Dan saat ku dengar erangan suara Ayu, suaranya ada di ruangan sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu, sembari mulutnya komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha untuk melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang siapapun yang memeganginya. Matanya juga merah melotot, hingga seakan nyaris keluar. Ketika ia melihatku, Ayu tertawa mendesis, mirip seekor ular, lalu berteriak histeris. Aku sangat syok melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku minum air teh tadi. "Jangan ke situ, Jang, di sini aja," kata si bapak. "Teman saya, Pak," kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. "Sebentar lagi nggak apa-apa, udah di sini aja." Aku pun diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun, walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka-muka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan. Wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. "Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam ada kan, Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor, Pak," tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. "Sekarang teh hari Rabu, Jang." "Astagfirullah, aku pingsan 3 hari," kataku dalam hati. Saat aku masih kaget, tak lama ibu tua tadi keluar. Ia berjalan lemah, menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput di tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70. Di situ ia berbicara pelan, dan yang lain mendengarkannya. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk, tanda mereka telah mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. "Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Temen kamu nanti nyusul turun, soalnya motornya cuma 1. Aku tak bisa tidak selain setuju. Namun ketika akan membawa karirku, si bapak melarang. "Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin." "Ayo, Jang," kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor untuk menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyala motor. Sekali sela dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami, yang seorang menggantikan si bapak untuk menyalakan motor. Dan motor itu pun kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran, lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor.
Aku merasa tampaknya penghuni Ceremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore, bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarnya dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak sudah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk. Aku mendengarnya dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama temen si Ujang, karena temen si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya cenah. Jadi temen si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf. Tolong pak, tolong bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si emak barusan. Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya pak? Ujang malam ini harus naik. Sekian untuk part 1 ini. Bagaimanakah kelanjutannya? Bagaimanakah nasib Ayu? Dan apakah yang harus Adi lakukan? Untuk kelanjutannya, insya Allah akan Bang Pet upload secepatnya. Dan like video ini. Dan jangan lupa untuk share. Juga subscribe agar Bang Pet selalu semangat untuk membuat video-video untuk menghibur teman-teman semua. Sekian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.